codingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih meskipun hanya lewat udara. Beruntung sekali kita masih bisa bertemu lewat udara. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap semangat dan terus semangat dalam mencari ilmu bagaimanapun kondisinya. Kalau anak-anak kita semua berniat pertemuan ini untuk mencari agama, maka Rasulullah memberi motivasi bahwa akan dimudahkan jalan kita untuk ke surga. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita tidak akan mencari atau membahas pelajaran yang baru ya, tapi sesuai dengan kita akan menghadapi PTS sebentar lagi, maka marilah kita mengulangi materi-materi yang sudah dimiliki. Jadi kita sekarang ini mengadakan pengayaan. Pertama, di kelas 9 ini kita belajar penyembelihan ya. Arti penyembelihan masih ingat mudah-mudahan menurut bahasa yaitu memotong nyawa untuk memotong untuk menghilangkan nyawa. Ya, itu namanya menyembelih. Apa saja yang disembelih yang bernyawa dipotong, itu namanya menyembelih. Sedangkan menurut istilah menyembelih atau penyembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan. Jadi yang disembelihnya tidak sembarangan ya, yaitu binatang halal dimakan, binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam agar halal dimakan. Selanjutnya, setiap segala sesuatu itu akan berjalan, akan diterima kalau memenuhi syarat dan rukun. Nah, apa saja syarat dan rukun atau rukun dan syarat daripada menyembelih? Pertama, harus ada orang yang menyembelih dengan syarat dia beragama Islam. Kemudian ahli kitab. Itu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Meskipun dalam masa sekarang ini kita sulit ya mencari ahli kitab di Indonesia, karena ahli kitab itu adalah umatnya Nabi terdahulu, di mana umat Nabi terdahulu itu hanya diutus kepada umat-umat di tempatnya saja, tidak di seluruh dunia. Yang ketiga, harus menyebut nama Allah, kemudian harus berakal sehat dan mumayyiz. Selanjutnya, syarat atau rukun binatang. Binatangnya sendiri akan disembelih itu bagaimana syaratnya? Yaitu harus binatang yang halal. Dan yang kedua adalah masih hidup. Jadi kalau baru saja menggelepar-gelepar, misalnya anak-anak sedang jalan nih, di jalan melihat ada ayam tergilas motor, sedang menggelepar-gelepar, diambil, akan disembelih. Ketika akan disembelih, dia sudah mati. Maka itu namanya apa? Tidak bisa disembelih lagi. Jadi tidak bisa dihalalkan dengan disembelih lagi karena terburu melepaskan nyawanya. Jadi harus masih hidup baru disembelih. Yang ketiga, rukunnya itu adalah alat menyembelih. Ada beberapa syarat untuk alat menyembelih ini. Satu, harus tajam. Tajam itu berarti tidak runcing dan tidak tumpul. Juga tidak terbuat dari tulang atau gigi. Tanduk misalnya itu sama tulang. Perlu kita perhatikan selain hal-hal yang wajib, yaitu yang harus disembelih, yang harus putus itu adalah 2 saluran pernapasan dan saluran
makanan. Masih ada yang sunnah-sunnah, amal-amal sunnah dalam penyembelihan ini, yaitu yang sunnah adalah satu, harus menajamkan alat. Yang kedua, memotong 2 urat nadi. 3, meletakkan rusuk kiri hewan di bawah, maksudnya supaya mudah menyembelihnya. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ini juga sesuai dengan posisi. Kalau hewan yang mengarah ke arah kiblat, itu pasti rusuk kirinya di bawah dan akan mudah disembelih. Hal-hal yang makruh harus diperhatikan. Nanti anak-anak kalau kebetulan harus memotong hewan, ayam atau apa saja, perhatikan. Ada hal-hal yang makruh harusnya dihindarkan ya, yaitu yang pertama, memotong leher hewan sampai putus. Nah, itu jangan karena semangat sampai putus. Jangan sampai. Jadi harus hati-hati. Rasulullah kan pernah bersabda, ya, hendaklah ya Allah itu mewajibkan kebaikan dalam segala hal. Apabila menyembelihlah dengan baik. Apabila membunuhlah dengan baik. Ini. Jadi jangan sampai putus ya leher hewan yang disembelihnya. Yang kedua, menggunakan alat tumpul. Nah, ini itu menyakiti. Yang ketiga, memukul kepala hewan sebelum dipotong. Jadi ada yang dipukul-pukul dulu hewannya. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya menyiksa ya. Tidak boleh menyiksa binatang. Dengan kepada orang binatang pun tidak boleh. Nah, itu yang tadi itu pada menyembelih pada umumnya, ya, pada umumnya seperti tadi. Nah, ibadah-ibadah yang ada hubungannya dengan menyembelih itu disebutnya nusuk, ya, ibadah nusuk. Yang termasuk ibadah nusuk itu adalah satu, kurban, yang kedua akikah. Pertama kita kaji masalah kurban. Kita ulangi ya masalah kurban. Menurut arti, kurban itu dari segi bahasa berasal dari kata korba yakrubu, kurban atau kurbanan. Artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang hukumnya. Apa hukum kurban? Jadi simpel saja, sunnah muakkad. Nanti kenapa disebut sunnah muakkad? Kita lihat nanti ya keterangannya, kita ulangi keterangannya. Yang pertama, sabda Rasulullah. Mudah-mudahan anak masih ingat nih, man wajada sa'atan. Man wajada sa'atan. Falam yudokhi. Fala yakrubanna musallana. Kita ulangi. Man wajada sa'atan. Barang siapa yang mampu. Terdapat keleluasaan, kemampuan. Falam yudokhi. Tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban. Fala yakrobanna, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musallana, tempat sholat. Itu. Jadi di sini ada janganlah sekali-kali. Jadi betul-betul ini ancaman ya dari Rasulullah bagi orang yang mampu tapi tidak mampu. Jadi seolah-olah memang harus dipentingkan. Kemudian yang kedua di sini disebutkan bahwasannya kurban itu tidak wajib tetapi sunnah, di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Innal udhiyata laisat biwajibatin, sesungguhnya udhiyah itu kurban itu laisat biwajibatin, tidak wajib. Walakinaha, tetapi dia itu
sunnatun, sebuah sunnah, min sunani Rasulillah, di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi hadis yang satu mengancam bagi yang mampu tidak mau berkurban, yang kedua menjelaskan tidak wajib. Maka disimpulkan menjadi sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Udah ya. Kita lanjutkan waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini pertama sekali tanggal 10 Zulhijjah, berarti pada hari raya Idul Adha. Tetapi ingat ini setelah sholat Id, ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu setelah sholat Id, jangan pagi-pagi. Sampai dengan 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, tanggal 11 dan sampai 13 Zulhijjah itu dinamakan hari tasyrik. Sekarang kita lihat syarat hewan kurban. Satu musinnah, yaitu domba berumur 1 tahun. Itu yang diutamakannya, domba berumur 1 tahun. Itu musinnah. Atau lebih, ya, kalau lebih namanya saniyah atau telah berganti gigi. Yang kedua syaratnya itu harus sempurna, tidak boleh cacat. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak cacatnya itu yang tidak boleh ada itu buta sebelah, sehingga jelas butanya, lalu kakinya pincang, jelas-jelas pincangnya, sakit, kelihatan sekali sakitnya, dan kurus kering, tidak berlemak sama sekali. Sekarang jumlah binatang kurban dan cara membagikannya. Di sini ada 3, ya, ada 3 hewan. Pertama adalah unta. Unta ini untuk 7 orang. Kemudian sapi di hadisnya sapi, tapi di Indonesia ada kerbau yang bentuknya besarnya hampir seperti sapi, jadi bisa dikiaskan, ya, sapi atau kerbau untuk 7 orang. Yang ketiga domba atau kambing untuk 1 orang. Kemudian daging kurban itu dibagikannya dalam keadaan mentah, tidak boleh dijual. Jadi dibagikan saja, tidak boleh dijual. Tidak boleh, tapi boleh diambil manfaatnya. Misalnya kulitnya dibuat tas, kulitnya dibuat ikat, jangan dijual. Ya. Itu mengenai yang pertama, ya, itu timbangan nusuk kurban. Yang kedua adalah akikah. Arti akikah menurut bahasa artinya akoh, ya, akikoh memotong. Menurut istilah adalah penyembelihan kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Penyembelihan kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Hukumnya, ya, hukum akikah, berapa jumlah hewannya, dan waktu pelaksananya kapan. Ini dijelaskan semuanya dalam hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wulidalah waladun wa ahabba ayyun saka'an falyansuk anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Wa man wulidalahu waladun, barang siapa dianugerahi seorang anak, wa ahabba anjun sakala anhu, dan ingin untuk menyembelih baginya, kalian maka sembelihlah anil gulami, untuk anak laki-laki syatani 2 ekor domba atau kambing, mukafiatani, yang sepadan, ya. Jadi besarnya sama, jangan yang satu besar yang satu kecil, harus sama. Wa anil jariyati syatun, dan untuk seorang bayi perempuan 1 ekor. Ini riwayat Abu Dawud. Jadi
Kesimpulan hadis ini, hukum akikah sunnah. Hewannya kambing atau kambing. Ini keliru nih, bukan unta nih ya, harusnya domba ya. Bukannya. Jadi hukum akikah sunnah, kemudian hewannya itu kambing atau domba, bukan unta ya. Domba. Jumlahnya untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 2 ekor. Pada waktunya pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Adapun hadis yang menyatakan selain itu, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, itu hadisnya yang waktunya 7 hanya hari ke-7 akan kita lihat ya berikut ini. Nah, ini hadisnya. Hadis yang menjelaskan pada hari ke-7. Hadisnya bersamaan dengan ibadah yang bersamaan dengan akikah. Sabda Rasulullah, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kullu gulamin, setiap bayi, murtahanun tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yang disembelih untuknya yauma sabihi pada hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya, kepalanya, maksudnya rambutnya sama, dan diberi nama. Yang dimaksud tergadai di sini bukan berarti bayinya yang tergadai jadi barang gadaian, bukan. Karena bayi itu tidak punya salah, masa jadi barang gadaian ya. Yang dimaksud di sini tergadai di sini adalah yang berhubungan dengan kelahiran anak itu, di situ ada pahala untuk kedua orang tuanya, tapi terbatas waktunya, seolah-olah tergadai. Nah, itu pada hari ke-7. Jadi itu kalau sudah lewat ke-7 ya namanya tergadai, berarti dilelang, tidak dapat akikah lagi. Jadi kalau bayinya ya masalah, bayi tidak punya dosa. Jadi di sini yang tergadai itu pahala kedua orang tuanya. Coba supaya dapat pahala cari pada hari ke-7. Kesimpulan hadis tersebut, ini ibadah yang menyertai akikah itu ada 2. 1, mencukur rambut. Mencukur bukan menggunting. Karena di hadis itu lafadznya yuhlaku, lihat nih, yuhlaku. Nggak bisa dibuka. Yuhlaku, ya. Yuhlaku itu dicukur. Kalau dipotong itu yunqos, kalau digunting. Yang kedua, memberi nama. Nah, Rasulullah mengamanatkan kepada orang tua, memberi nama itu harusnya nama yang baik. Karena itu merupakan sebuah doa. Tapi tidak sombong. Baik tapi tidak sombong, apalagi menghinakan. Bahkan pernah Rasulullah mengganti nama seorang sahabat perempuan yang artinya tidak layak, yaitu ada seorang sahabat perempuan namanya Asiyah. Asiyah itu artinya wanita tukang maksiat. Maka oleh Rasulullah diganti namanya menjadi Jamilah. Menjadi Jamilah. Itu sebuah contoh bahwa beri nama itu harus yang baik. Itu selesai masalah penyembelihan ya, dan ibadah yang berhubungan dengan menyembelih, yaitu kurban dan akikah. Sekarang kita pindah kepada muamalah. Muamalah, yang dimaksud muamalah adalah pergaulan sesama manusia. Pergaulan seseorang, hubungan seseorang dengan yang lainnya, atau pergaulan sesama manusia. Ya, sebagai realisasi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri. Tapi biasanya lebih cenderung kepada masalah ekonomi, itu yang ada hubungannya dengan masalah ekonomi. Misalnya jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, itu muamalah. Nah, di sini Allah sudah memberi
bekal kepada kita, yaitu sebuah prinsip. Sebuah prinsip dalam muamalah adalah saling tolong menolong. Itu ada dalam surat Maidah ayat 2. Nah, karena masih ingat kan? Kemarin kita sudah baca berulang-ulang. Ya, sekarang kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, peganglah prinsip ini baik dalam berniaga, pinjam meminjam, ataupun yang lainnya. Insya Allah atau dijamin kita akan berbahagia. Yang termasuk yang awal-awal kita kaji kemarin itu adalah jual beli, ya. Ada rukun dan syarat, ada rukunnya, ada penjual, ada barang, ada ijab kabul. Sekarang syaratnya, syarat sebagai seorang penjual dan pembeli, ini penjual dan pembeli itu B itu baligh, A berakal sehat. Jadi dia harus baligh, berakal sehat, dan SMS. Apa masih ingat SMS? Suka sama suka. Suka sama suka. Tidak ada paksaan. Ini baligh. Nah, ini di sini baligh itu untuk jual beli, dan tentu barang-barang yang besar, yang berharga. Kalau misalnya barang-barang yang kecil, sebuah buku atau pensil, itu bisa oleh yang mumayyiz. Kemudian barang. Ya, rukun yang kedua adalah barang. Syaratnya itu suci. Ya, harus suci, barangnya harus suci. Yang kedua harus bermanfaat. Yang ketiga harus bisa diserah terimakan, kemudian harus jelas. Ijab kabul, ya, harus ada ijab kabul, serah terima. Ijab kabul itu ada yang dengan lisan, dalam keseharian kita biasanya dengan lisan. Dengan pedagang di warung, di pasar, di toko, itu dengan lisan. Tapi kalau barang-barang tertentu yang besar, yang berharga, misalnya rumah, kendaraan bermotor, tanah, itu harus disertai tulisan. Bahkan sampai ada akte jual beli. Sekarang mungkin ini yang terakhir, macam-macam jual beli. Yang pertama bai muqayyadah, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Antar negara itu, ya kalau dulu mah orang gunung ke kota gitu, bawa tangkil sekeronjo, nanti diberi ikan asin kalau dulu, ya. Tapi kalau sekarang sudah antar negara tukar menukar barang itu kan, jadi ya biasa disebut impor dan ekspor. Ini ada hubungannya ya dengan apa nih? IPS ya, impor dan ekspor. Itu disebutnya bai muqayyadah. Yang kedua bai musarrafah, yaitu pertukaran uang. Pertukaran uang. Uang rupiah diganti dengan uang dolar, dengan ringgit. Kalau anak-anak mau jalan-jalan ke Arab, mau umroh, ya. Maka untuk memudahkan belanja di sana, maka ditukar dulu di sini rupiah dengan uang real. Kemudian yang ketiga baik salamah, ini kebanyakan orang sekarang nih, kredit. Ya, baik salamah itu jual beli dengan cara kredit, menyicil atau tempo. Yang keempat baik mutlak, ini yang terbiasa sehari-hari jual beli secara tunai. Semuanya ini
sistem baik muqayyada, impor ekspor, baik musyawarah, pertukaran uang, baik salamah kredit. Ini harus hati-hati ya. Dalam akad harus hati-hati karena semua itu rentan dengan riba. Salah-salah kita kurang hati-hati, kurang teliti, maka akan terjadi riba dan kita berdosa. Itulah, alhamdulillah sudah beres. Kita ulang-ulang pelajaran kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan selamat membaca ulang di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa takut lewat ini, Pak? Lewat makan. Ini banyak aja. Kenapa sih? Inilah ini. Tadi kan Pak Sep yang itu kalungnya. Nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apa. Tapi ada 321 juz. Oh, udah masuk. Ya, tapi mau begini. Dan begitu.